laula ija'u asna tadarra'u. Mengapa ketika kedatangan mereka ketika mereka siksaan kami atau siksaan kami, mereka menjadi berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, tapi keras hatinya, artinya bertambah keras hatinya. Semakin dicoba, semakin menggiriku, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa zayyana lisyaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan menghias-hiasi bagi mereka apa-apa yang mereka telah lakukan. Jadi sekarang ini dulu. Nah, boleh-bolehnya yang nak kerja deh. Kita menggalon ni tak. Kita yang ni. Kita menggalon ni sebab bicara rokok. Kita menggalon ni sini kita lagi jenai. Kita menggalon ni sini main kaga. Apa? Cinturi nafsu. Boleh tahu kita yang boleh. Karena setan menghias-hiasi terhadap perbuatannya sehingga yang jahat menjadi baik, yang baik dan jahat. Alhamdulillah. Dan sebab pada perasaannya. Kenapa? Karena berbuat jahat itu seperti orang yang yang hilir, ya, yang hanyut hilir. Begitu tidak berdayung, terus hanyut. Tetapi kalau mau berbuat baik, selalu harus berdayung. Baru berdayung, hanyut lagi. Dengan kita berbuat jahat itu apa syarat? Begitu berdosa, sedangkan beramal kayak gitu punya syarat. Mungkin betul tapi tidak ikhlas. Mungkin ikhlas tetapi tidak betul. Nah, begini persoalannya sehingga berat. Ditambah lagi kegiatan syaitan. Ditambah lagi nafsunya senang dengan kejahatan. Dari nafsu nama salah amaratu bisu. Aku tidak melepaskan diriku pada sina itu. Ingat apa? Ingat salah amaratu bisu. Sehingga nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi bagaimana kira-kira? Kalau Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada kita, Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, mengharapkan kita musyarat itu syaitan. Sama dengan nafsu sendiri. Kemudian hias-hiasi lagi. Allahu Akbar. Lalu kita senantiasa waspada dalam kehidupan ini. Semoga Allah memelihara kita dari segalanya itu. Walamma nasu ma dzikiru, maka tatkala menjadi kepada mata tanah yang pengajaran ini, jaringan ini itu, maka tatkala mereka meninggalkan apa yang diingatkan terhadap mereka, apa jadinya? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan atas mereka segala pintu segala sesuatu. Berhasil, Fir'aun berhasil. Tidak tahu kalau maupun tidak. Qarun berhasil harta bendanya melingkar sehingga istana-istananya, kunci-kunci istananya saja tidak dapat dipikul oleh 2-3 orang yang kuat-kuat. Namrud dan turut sampai ke zaman kita sekarang ini. Ketika mereka menghindar dari hukum Allah, melaksanakan hukum-hukum tagut, melaksanakan larangan-larangan Allah, karena masalah hukum, mereka berhasil. Ada presiden 1000 tahun, ada 20 tahun, sehingga mereka mengangkat dirinya presiden seumur hidup, ternyata kecewa. Ada lagi 30 tahun, yang mengatakan atas tunggal selain dari hukum Allah, apa jadinya? Itu sudah nyata, bukan di zaman dahulu, tetapi di zaman sekarang. Falamma nasu ma dzikiru, maka setelah mereka meninggalkan apa yang diajarkan kepada mereka, yaitu hendaklah melaksanakan hukum Allah, hendaklah melaksanakan syariat Allah, berharap hamba Allah, diri Allah ditinggalkan. Apa jadinya? Ya, berhasil. Tapi semuanya keberhasilan palsu. Tidak ada ketepatannya dunia, apalagi di akhirat nanti. Semuanya dijelaskan melalui Al-Quran. Percaya enggak? Tidak. Percaya, kenapa tidak berhenti sampai sekarang? Masih ada jawabnya, alhamdulillah. Kenapa tadi? Ya, dia mampu. Ya, kalau benar, ya,
benar. Kalau tidak, ya bohong. Ditakutkan mulutnya saja mengatakan, ditakutkan hatinya sebenarnya masih cenderung kepada pemimpin terdahulu. Kenapa dia cenderung? Karena masih senang, masih nyaman, tidak suka berjuang. Nah, ini menjadi persoalan besar. Karena falamma nasu, maka ketika mereka meninggalkan mazikrihi, apa yang diperintahkan menjadi peringatkan kepada mereka, yaitu dalam melaksanakan syariat Allah, dalam melaksanakan hukum Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami bukakan keberhasilan, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Ya, perdagangan lancar, industri lancar, teknologi lancar. Tapi mana dia sekarang? Ini belum bicara di akhirat ini. Belum bicara akhirat. Akhirat bukan Allah. Tapi yang kita nyatakan di dunia ini. Falamma nasu mazkuru, maka setelah mereka meninggalkan mazkuru, apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ya, kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu, sehingga mereka bergembira, bersuara karena kebenaran mereka pada akhirnya meninggalkan perintah Allah. Apa jadinya? Falamma farihu bima utu, maka kalau mereka bergembira dengan apa-apa yang mereka diberikan kepada mereka dari keberhasilan, ya, yang dijelaskan tadi, fa'alnahum baghtatan, kami menyiksa mereka, mengambil mereka baghtatan secara tiba-tiba tanpa disadari. Pulang dari apa namanya, dari suatu operasi, baru sampai ke airport, copot semua, habis. Seperti pasti dihitung itu. Dalam perjalanannya ketika dia menjadi penguasa, dibuatlah segala-galanya. Dia dipagar-pagarlah dirinya. Dipilih-pilihlah orang yang bisa membelanya. Tapi ternyata tidak. Sebagaimana dia terjadi Fir'aun. Fir'aun sebelum dia binasa, sebelum datangnya Isa, dia diketahui oleh sebetulnya bahwa ada seorang bayi yang dihanyutkan untuk menuduhkan kerajaan. Apa yang dibuat? Dibunuh semua orang yang hamil. Bayangkan. Yang kini mempertahankan. Ternyata bukan mereka yang membunuhnya, tetapi dia sendiri yang mencemplungkan dirinya ke dalam laut. Ya. Ada juga peristiwa yang hidup. Ternyata dengan usaha kawannya yang dianggap kawan, yaitu orang-orang komunis, itu yang menghancurkannya. Sebetulnya itu tidak pernah berbuat apa-apa karena kehendak Allah. Jadi wahai umat Islam, yakinlah dengan janji Allah ini. Minimal berimanlah kepada Al-Quran ini. Karena walaupun tidak terjadi seperti itu, pasti akan terjadi selanjutnya di akhirat nanti. Percaya tak? Tidak. Alhamdulillah. Percaya tak? Iya. Maka kenapa terjadi semuanya? Ya, falamma nasu ma zukiru. Kalau mereka melupakan atau meninggalkan apa yang diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu, yaitu keberhasilan. Tapi kemana dia? Semuanya itu palsu. Kenapa palsu? Karena tidak berdasarkan Islam. Jadi kalau mau yang palsu, yang tidak palsu, walaupun kenyataannya tidak berhasil, sebagaimana yang terjadi atas Sayyidina Hamzah, disincang-cincang, dibunuh, tapi tetap berhasil. Itu namanya berhasil. Walaupun pada kenyataannya tidak, tetapi hakikatnya adalah keberhasilan yang sangat indah. Sebaliknya, sudah harta palsu, memang dia kelihatan di dunia ini demikian, tetapi di akhirat tidak artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa jadinya?